sekarang ya. Iya. Kayaknya off cam. Oh iya betul. Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Waalaikumsalam. Dr. Wiwin Herwina, Magister Pendidikan selaku dosen mata kuliah Identifikasi Kebutuhan Belajar Kurikulum dan rekan-rekan yang saya banggakan. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan untuk sama-sama eh, menyimak materi diskusi pada kesempatan kali ini. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya di sini saya Dewi Savitri. Saya di sini diamanahi sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin langsung saja. Di sini saya bersama Manda Ramadanti dan Zahrani Trinoviantari. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai konsep identifikasi kebutuhan belajar kurikulum dalam pendidikan luar sekolah. Mungkin langsung saja pada materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian identifikasi kebutuhan belajar. Nah, pengertian identifikasi kebutuhan belajar itu sendiri sering diartikan sebagai suatu proses mengenali kebutuhan belajar calon peserta didik atau sekelompok orang tertentu yang akan menjadi sasaran peserta didik. Nah, dalam setiap orang pastinya memiliki kebutuhan belajar dan sepanjang kehidupan manusia itu perlu belajar. Oleh karena itu, manusia perlu belajar sepanjang hayatnya. Dengan belajar, manusia akan bisa mempertahankan eksistensi kemanusiaannya. Kebutuhan manusia memang tidak ada batasnya. Akan tetapi, tidak semua kebutuhan manusia itu selalu tercapai. Hal ini terkait dengan kemampuan manusia itu sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Itu sedikit pengertian mengenai identifikasi kebutuhan belajar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zahrani. Kepada Zahrani, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan identifikasi kebutuhan belajar. Tujuan identifikasi kebutuhan belajar diantaranya yang pertama, mengenali kebutuhan belajar calon peserta didik. Yang kedua, menggali hambatan-hambatan belajar yang dirasakan oleh peserta didik. Yang ketiga, menggali potensi apa yang dimiliki oleh calon peserta didik dan masyarakat setempat, antara lain potensi tokoh masyarakat, tokoh agama, narasumber, sumber belajar, budaya, alam, organisasi sosial, nilai-nilai, dan adat istiadat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi identifikasi kebutuhan belajar. Antara lain, satu, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan skala prioritas kebutuhan belajar. Yang kedua, sebagai bahan masukan penyusun program pembelajaran. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran, media pembelajaran, narasumber teknis, antisipasi faktor-faktor penghambat, dan kemungkinan-kemungkinan peluang yang dapat diraih. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang tujuan dan fungsi identifikasi kebutuhan belajar. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Manda. Kepada Manda, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini ada pengertian kurikulum pendidikan luar sekolah. JB Sailer dan Alexander yang menyatakan bahwa kurikulum merupakan segala usaha untuk mempengaruhi anak belajar, baik di kelas, halaman, maupun di luar sekolah. Definisi yang diungkap William B. Peragaan mempunyai banyak kelemahan karena pada kenyataannya segala pengalaman yang diperoleh seorang anak di sekolahnya tidak selalu positif. Ragam membuat definisi tersebut seolah-olah apapun yang diperoleh anak di sekolah, baik itu positif maupun negatif, menjadi tanggung jawab sekolah dan disebut kurikulum. Pendidikan luar sekolah diselenggarakan dengan mengacu pada kurikulum pendidikan luar sekolah. Kurikulum pendidikan luar sekolah mempunyai bentuk dan pelaksanaan yang berbeda dengan sistem yang sudah ada di dalam pendidikan sekolah. Pendidikan luar sekolah timbul pada konsep pendidikan seumur hidup,
di mana kebutuhan akan pendidikan tidak hanya pada pendidikan persekolahan atau pendidikan formal saja. Pelaksanaan pendidikan luar sekolah lebih ditekankan kepada pemberian keahlian dan keterampilan dalam suatu bidang tertentu. Pembinaan dan pengembangan pendidikan luar sekolah dipandang relevan untuk bisa saling mengisi atau topang-menopang dengan sistem persekolahan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan materinya. Selanjutnya, materi akan disampaikan kembali oleh Zahrani. Kepada Zahrani, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis pendidikan luar sekolah beserta kurikulumnya. Yang pertama, pada pendidikan non-formal. Adapun ragam program pendidikan non-formal meliputi yang pertama pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan cakapan hidup adalah pendidikan kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan kehidupan. Tujuan pendidikan kecakapan hidup adalah menyiapkan peserta didik agar yang bersangkutan mampu, sanggup, dan terampil menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya di masa depan. Yang kedua ada pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini ini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, atau informal. Yang ketiga ada pendidikan kepemudaan. Pendidikan ini untuk memenuhi kebutuhan para remaja atau pemuda. Dengan adanya pelatihan kepemudaan, ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dalam rangka meningkatkan kualitas dan mengembangkan potensi diri. Yang keempat ada pendidikan pemberdayaan perempuan. Pendidikan ini biasanya bisa dilaksanakan dalam berbagai bentuk. Pada dasarnya, ia adalah meningkatkan kualitas perempuan baik dari aspek kognitif, efektif, maupun psikomotorik. Terus selanjutnya ada pendidikan informal. Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari. Pengaruh lingkungan, pengaruh keluarga, hubungan dengan keluarga, lingkungan pekerja dan permainan, pasar, perpustakaan, dan media massa. Adapun ragam program dari pendidikan informal yaitu pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui formal, non-formal, dan informal. Pendidikan anak usia dini bisa berbentuk taman kanak-kanak dan radiatul atfal. Taman kanak-kanak adalah pendidikan anak usia dini terutama disediakan untuk anak usia 4-6 tahun. Yang kedua ada kelompok bermain. Kelompok bermain menyediakan pendidikan untuk usia 2-6 tahun. Tapi di daerah perkotaan kelompok bermain cenderung untuk kelas junior, yaitu anak usia 2 dan 4 tahun, sedangkan usia 4-6 tahun di TK atau RA. Yang selanjutnya pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan. Pendidikan ini diselenggarakan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undang. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya, materi yang terakhir akan disampaikan oleh Manda. Kepada Manda, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya ada pengembangan kurikulum pendidikan luar sekolah. Untuk mengembangkan kemampuan belajar dan kecakapan hidup dapat diperoleh dari berbagai lembaga pendidikan, baik formal, non-formal, maupun informal. Setiap jalur pendidikan pada dasarnya memiliki tugas dan fungsi yang sama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun cara untuk mengembangkan
kurikulumnya sendiri diantaranya satu, bebasnya sejumlah wilayah tertentu di dunia ini dari kekuasaan kaum kolonialisme. Dengan merdekanya negara-negara tersebut, mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah dibina dalam suatu sistem pendidikan yang sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita nasional merdeka. Untuk itu, mereka mulai merencanakan adanya perubahan yang cukup penting di dalam kurikulum dan sistem pendidikan yang ada. Yang kedua, ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. Di satu pihak, perkembangan dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah menghasilkan diketemunya teori-teori yang lama. Di lain pihak, perkembangan di dalam ilmu pengetahuan psikologi, komunikasi, dan lain-lainnya menimbulkan ditemukannya teori dan cara-cara baru di dalam proses belajar mengajar. Kedua, perkembangan di atas dengan sendirinya mendorong timbulnya perubahan dalam isi maupun strategi pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga ada pertumbuhan yang pesat dari penduduk di dunia. Dengan bertambahnya penduduk, maka makin bertambah pula jumlah orang yang membutuhkan pendidikan. Hal ini menyebabkan bahwa cara atau pendekatan yang telah digunakan selama ini dalam pendidikan perlu ditinjau kembali dan kalau perlu diubah agar dapat memenuhi kebutuhan akan pendidikan yang semakin besar. Ketiga faktor di atas itulah yang secara umum banyak mempengaruhi timbulnya perubahan kurikulum yang kita alami dewasa ini. Itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu materi yang dapat kami sampaikan, dan apabila mungkin nantinya ada pertanyaan, sanggahan, atau sarannya, boleh nanti untuk ditanyakan saja. Dan sebelum kami menutup presentasi kali ini, saya Dewi Sapitri sebagai moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya dan juga mengucapkan terima kasih. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.